وسلم جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والسياسات الصوفية المعاملين ثم إلى الله جميع مشايخنا ومشايخ المؤمنين والأمة المؤمنين وأموات المسلمين أجمعين خصوصا بعد هذا الكتاب أن الله يشهد لهم المغفرة ويعلم النجاة في الدنيا وإبراهيم بأسرارهم وأنبيائهم وعظمهم الحكيم وخصوصية وكرامته في الدنيا وأن الله يجعل لنا من حزبه يرزقنا محبته ويتوفنا على ملته يحشرنا في سورة غير سكرة عذاب ولا عتاب ولا حساب ولا فتنة في خير ولطف وعافية على هذه النية وعلى كل ما نوي سلف صالح وعلى ما نوى شيخنا من نية صالحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم شيخنا وبعلوم في الدارين آمين. رضي الله عنه وعن جميع المسلمين. الحمد لله. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat
dan seluruh pengikut-pengikut setia beliau akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi radhiyallahu anhu wa anhum jami'an muslimin. Qala wa min dhalika as-salatu baina al-maghribi wal-'isha wa aktharuha 20 rak'atan wa awsatuha 6 raka'atin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla baina al-'ishaaini rak'ataini banallahu lahu baitan fil jannah. Wa qala alaihi salatu wassalam man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin la yatakallamu fima bainahunna bisu'in adalna lahu bi'ibadati 12 sanatan. Wa min dhalika as-salatu baina al-maghrib wal-'isha, dan salah satu daripada salat sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu salat di antara maghrib dan isya. Wa aktsaruha 20 rak'atan. Jumlah yang paling banyak salat yang dikerjakan, yang disunnahkan antara maghrib ke isya, ya, yang dikerjakan Rasulullah tentunya, yaitu 20 rakaat. 20 rakaat. Ini salat sunnah, bukan salat tarawih. Ini bukan di bulan Ramadan, ini di bulan biasa. Jadi salat sunnah antara maghrib dengan isya itu yang biasa dikerjakan Rasulullah, yang pernah dikerjakan Rasulullah, yang paling banyak itu kata para ulama 20 rakaat. Ini jangankan yang salat, ya, salat ba'da isya yang terlebih, ba'da maghrib yang bisa kalian terlebih, habis maghrib langsung bus, apalagi 20 rakaat. Orang salat tarawih aja masih ada tawar menawar. Nah gitu lah, ada kuliah. Dan ini jarang diamalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Padahal ini adalah salah satu amalan Rasulullah, memang. Ya. Tapi memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang mengajarkan itu 20 rakaat. Dan nanti ada lagi waktu-waktu yang lain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat antara maghrib dengan isya itu sebanyak 6 rakaat. 6 rakaat. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kata Rasulullah, barang siapa mengerjakan salat antara isya antara isya 2 rakaat, barang siapa yang mengerjakan antara maghrib dengan isya, maksudnya 2 isya, artinya maghrib dengan isya, maghrib sebelum isya, gitu. 2 rakaat
akan membangunkan baginya baitan, yaitu rumah di dalam surga. Ya, rumah di dalam surga. 2 rakaat aja deh. Apa benar 20 rakaat? Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sekali orang biar seumur hidup mengamalkan. Namun kada pernah ya atau kada kawas setiap malam sekali malam disesuaikan dalam belajar itu disuahkan apa mengerjakan sholat antara maghrib dan isya itu 20 rakaat. Jangan ketawa-tawa lagi lah. Itu nama tarawih tarawih ini kada ini setahun sekali atau sekali sebakas seumur hidup. Sekali seumur hidup paling kada jangan ditinggalkan, kerjakan sholat sunnah antara maghrib ke isya 20 rakaat. Ya. 2 rakaat saja Rasul katakan orang itu akan dibangunkan Allah rumah di dalam surga. Maksudnya ujar para ulama, apabila orang itu sudah dibangunkan rumah di dalam surga oleh Allah, maka ya, besar kemungkinan dia akan masuk ke dalam surga. Ya pasti masuk ke dalam surga. Ya dengan rahmat Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin, barang siapa yang sembahyang sunnah setelah maghrib sebelum isya mengerjakannya 6 rakaat. 6 rakaat. La yatakallamu fima bainahunna bisu'in. Di antara 6 rakaat tadi 2 rakaat di situ tidak ada diselai dengan pembicaraan yang ada baik. Ya. Jangan ada di antara mengerjakan 6 rakaat ini ada pemandiran atau ucapan-ucapan yang kada baik. Maka ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalna lahu bi'ibadati 12 sanah. Maka orang tersebut sama seperti beribadah selama 12 tahun. 12 tahun. Bukan 12 bulan, 12 tahun. Allah. 6 rakaat. Nah, ini disebut juga oleh para ulama dalam kitab yang lain dengan salat yang disebut dengan salat awwabin. Ya, salatnya al-awwabin, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minum kopi itu kita. Ya kan? Bikin kopi itu. Alhamdulillah. Kada kawa 20 rakaat cukup 6 rakaat ini gitu. Ya kan? 6 rakaat seperti biar beribadah 12 tahun. Hebatnya. 12 tahun. Setiap malam biar kayak itu. Masya Allah. Ini ujar para ulama umurnya berkah. Kalau umur handap, umur pendek, tapi masya Allah, ya kan padat isinya, berkah umurnya. Nah, apalagi sampai panjang. Kayak para jurusan nih, panjang umur, untung banget, ya kan? Panjang umur, panjang pula, banyak pula amal ibadahnya. Alhamdulillah. Ya. Dan banyak umur kita berdoa. Ya Rasulullah, ya, dan Nabi kita pada akhirnya kan hidup ini adalah sebagai bekal, sebagai bersahur bekal kita di dalam menuju akhirat. Karena untuk perjalanan menuju akhirat itu sangat panjang. Untuk transitnya saja di alam kubur itu belum masuk kita pada
di alam kubur itu adalah salah satu tempat barzakh. Barzakh itu adalah tempat pemisah antara alam syahadah dengan alam akhirat. Jadi alam syahadah itu masih alam di dunia. Alam kubur ini pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Namanya disebut dengan barzakh. Maka sebelum orang masuk ke alam akhirat, dia disuruh menunggu terlebih dahulu, menunggu semua makhluk pada masuk ke alam ini, maka barulah dia boleh memasuki ke alam akhirat. Ini semua kita lihat dari awal makhluk diciptakan sampai ke makhluk terakhir diciptakan. Maka semua pasti akan memasuki alam barzakh, alam tunggu sebelum masuki alam akhirat. Tapi alam tunggu ini sudah sama nilainya seperti alam akhirat, cuman belum masuk, ya kan? Kalau boleh kita katakan ya seperti di bandara, ruang tunggu untuk masuk ke pesawat, belum masuk pesawat, masih ruang tunggunya, belum berangkat. Nah di sini satu harinya disebutkan di dalam Al-Quran, ya, satu harinya di alam kubur, apa jadi Allah? Fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, ya. Fi yawmin kana miqdaruhu, satu harinya, miqdaruhu perbandingannya, alf sanatin mimma ta'udun, sama seperti 1000 tahun. Satu hari di alam kubur itu rasanya sama seperti dia hidup di muka bumi di dunia ini seperti 1000 tahun lamanya. Satu hari di alam kubur. Satu hari di alam kubur seperti orang hidup 1000 tahun di dunia. Siapa di antara kita yang hidup sampai 1000 tahun? Hah? Nah, orang paling mentok 100 tubuh sudah ini sudah alhamdulillah 100 tubuh, ya kan? Sama dengan dari berapa? Pak Haji Ustaz berapa? 17, 60, 70, 78. Nah, 78 ini aduh susah, sulit untuk hari ini kita cari yang 78, ya kan? Apalagi orangnya masih segar, sehat, bugar, masya Allah, masih bisa naik motor sendirian, ya, masih bisa naik motor kemana-mana, itu luar biasa. 78, 80, tapi bisa dihitung 2 orang, 3 orang, sisanya sudah jibun semua. Nah, ya, ini 1000 tahun. Coba biar rasakan 70 tahun ini kayak apa hidup dia sudah merasa gimana perjalanan biar umur 70 tahun itu gimana, ya kan? Merasakan ini segala macam, merasa lama sudah. Apalagi kata Pak Haji Ustaz, saya ini merasa kematian itu di depan mata. Orang itu biasanya kalau ingin mati panjang umurnya. Amin. Ya. Amin. 1000 tahun dulu ada di zamannya Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh itu ada orang yang berumur 1000 tahun ada. Karena Nabi Nuh itu umur sini 1000 tahun, orang 500. Berarti 950 tahun. Umurnya siapa? Nabi Nuh. Itu zaman dulu, gak ada. Zaman dulu sudah. Hari ini gak bakal pernah kita temukan karena Rasulullah sudah sabdakan, kata Nabi Muhammad SAW, a'malu ummati ma baina 60 wa 70. Jadi umurnya umatku itu antara 60 atau 70. Ya kan? Kalaupun ada yang lebih sedikit sekali. Betul.
punya umur 60 sudah, gak usah lagi main laku-laku. Sudah dikir aja lagi sudah. Banyak mencosok awal. Ya, kita temukan ada masih kain-kain main laku-laku. Laku-laku di luar itu masih ada yang bunyinya. Dan tahu Rasulullah yang main laku-laku anak-anak. Nah, tentunya anak tua main anak-anak masih mending. Anak tua main, ya kan? Bercucu dan selusin yang cucu. Main laku-laku masih ini. Sudah 60 tahun itu bonus sudah. Dekat Rasulullah umur 63, ya sudah 63 kalau lebih dari Rasulullah itu bonus. Kayak Pak Haji sudah bonus sudah. Jangan lagi main-main macam-macam. Nah, ibadahnya lagi. Ya kan? Nah, alhamdulillah contoh seperti ini. Ya kan? 60 tahun masih ada. Ya. A'mal ummati ma baina 60 wa 70. Umurnya umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada lebih sedikit sekali kata Rasulullah SAW, ya kan? Tapi tetap kita disuruh oleh Rasulullah wajib minta sama Allah panjang umur, minta panjang umur sehat walafiat. Kalau panjang umur, dia disuruh apa? Supaya banyak mencari pahala, banyak meraih anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu Rasulullah mengajarkan, waj'alil hayata lana ziyadatan fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini hanya untuk menambah kebaikan saja. Amun panjang umur, banyak berbuat baik. Amun panjang umur, banyak berbuat manfaat untuk orang lain. Ya, kalau seandainya mati pun, maka mati sebagai penutup daripada melakukan kemaksiatan. Itu adalah pedoman dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad tidak mungkin maksiat, tapi itu doa diajarkan Rasulullah. Waj'alil hayata lana ziyadatan fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah umur kami ini kalau panjang umur kami sebagai menambah dan menambah untuk amal kebaikan. Makanya kalau panjang umur tambah baik, panjang umur tambah baik. Amin. Waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian kami ya Allah rahatan lana min kulli syarr, untuk apa? Suatu jalan istirahat kami di dalam melakukan kemaksiatan. Artinya kalau mati tapi maksiat, kalau masih hidup cari hari terus kebaikan. Ya kan? Maka Allah tidak akan pernah bosan di dalam memberikan pahala-pahala kepada hambanya. Yang bosan itu hambanya, yang bosan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa jalan Rasulullah? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, makanya banyak Ustaz kemarin kita pernah ceramah itu kan yang sama-sama kita jalankan. Ustaz siapa namanya? Ya kan Buaya Hamka pernah mengucapkan begini. Jadi kalau jadi Buaya Hamka, kamu hidup ini hanya pikirkan perut sendiri saja. Ya kan? Kalau hidup ini hanya memikirkan diri sendiri aja, bukan memberikan manfaat terhadap orang lain, maka itu hidup seperti apa? Binatang, seperti monyet. Mikir perut sendiri hidup. Kamu mau berbagi, nggak mau memberikan manfaat terhadap orang lain. Ya, jadi hidup maunya sendiri aja, maka itu seperti monyet, ya kan? Atau Buaya Hamka. Jadi tolak ukur orang itu baik kadarnya di mata pandangan Nabi kita Muhammad SAW. Ya kan? Apakah di dalam diri kita ini, ya kan, bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Atau justru sebaliknya, maulah orang tumbuh aja terus
Rupiah orang bisa aja ya kan? Apa itu? Ya, bikin orang ya kan? Ya, sudah bahari misalnya kada kawan ya, kasih kamari, nah anggap lain harus nah bergantung harus kasihan. Nah bahari sudah kasih kamari maka salah anda kantong di aurat ya kan? Nah itu di kampung kami itu banyak orang umur sudah berapa? 50 tahun mandi mesti pakan ya? Iya, ya kan mandinya tuh di sungai gitu. Nah di orang Banjar itu di Batam kayak lanting itu kan, lanting apa namanya yang timbul lanting ya, orang mandi di sungai kayak gitu kan, basih makan aja itu kan hukumnya halal ya, tak bagus kulit warnanya hilang kan, takutan kita melihat aurat dibukanya tapi sudah Tuhan sadar maka jangan lagi. Ayo kayak apa supaya orang-orang lain anak muda bisa mencontoh, kita beri contoh kepada mereka. Nah semua pakai sabun, pakai baju koko biar halus, itu contoh mana itu ya, manfaat untuk orang lain ya. Apapun yang bisa kita berikan manfaat terhadap orang lain, maka berikan manfaat terhadap orang lain. Itulah tolak ukurnya orang yang paling baik di antara manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat terhadap orang lain. Ya. Mudah-mudahan kita bawa mengamalkan benar. Ya, itu tekad kita benar. Ya, kita sama-sama ujar guru al-mahmud akri, ya. Ujar sidin. Jadikan kehidupan kita di waktu lahir ke muka bumi kita nangis, sedangkan orang yang di sekitar kita itu ketawa senang berlebihan. Waktu lahir kita nangis, tapi di samping kita, sekeliling kita orang bahagia, ada rasa syukur, ada kesenangan. Ya kan? Kalau ada yang nangis apa? Nangis bahagia orang bertahan kita lahir, maka dijadikan kata beliau di waktu nanti kita meninggal kebalikannya di waktu kita lahir. Meninggal jadikan meninggal kita yang meninggal bahagia, senyum. Kenapa? Karena kita sudah siap memasuki tempat alam kubur, tempat istirahat kita. Bahagia kita, senyum kita, senang kita. Sedangkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang bisa saya mengenal bahagia si bini orangnya Masya Allah. Pokoknya kalau sudah besok ini kalian Tuhan paling banyak menyumbang. Si bini dia Masya Allah, kalau sudah disuruh diundang bersama, ada rumahnya datang. Ya kan, pokoknya kadang nanti bisa wali datang kamu si bini. Apa masalah itu jadi si Acil itu ibu-ibu nih. Si Acil itu Masya Allah, kalau diundang cepat datang ke Barewang mau masak-masak orang. Artinya kadang mau datang ke dunia, terus membantu masak-masak apakah ya kan, basuh diri ke apakah, itu kan manfaat. Jadi bagaimana hidup supaya orang lain berkesan. Aku kita kadang-kadang orang Masya Allah ya sayangnya sini itu kadang-kadang lagi, padahal orang yang mana sini itu orang ada di sini kan dicari orang ya, dikenal orang ya. Kayak inilah hendaknya hidupku kalau sudah meninggal kita bahagia. Orang di sekitar menangis, bukan menangis di lincaan, menangis jujuran, menangis kepada berbuat-buat. Ya ada lisan. Orang kadang-kadang menangisnya, orang bahagia, tapi kakak syukur alhamdulillah si meninggal. Orang kadang menangis, ada saya menangis, mengalami menangis kisahnya kisah. Nah, benar yang menangis bina orang kayak mana nangisnya? Apa aja kan nangis aku hutang belum bayar di orang lain. Ini namanya aku hutang saja. Dikira nangis aku meninggalkan tangan. Ini sedih ditinggalkan dari sama sini. Misalkan ini hutang belum bayar. Nah ini kasus
mau menyembahyangkan orang, menyembahyangkan sahabat yang telah meninggal apabila hutangnya belum ada yang menjamin. Hutang itu boleh silakan, tapi kalau hutang itu kada ketahuan, ya kan ada dan kemudian menjamin siapa yang bertanggung jawab hutang itu, maka hutang itu nanti akan menjadikan satu bala, satu musibah bagi kita. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah, Rasul kadang mau menyembahyangkan orang tanpa menanggung hutang, ya kan? Dan dalam hadis yang lain, orang yang punya hutang kemudian meninggal dan belum dibayar hutangnya, maka arwahnya itu tak patung dalam bahasa Bali tak patung mengawal-awal di antara bumi dan langit karena kawan dibawa ke atas langit. Karena orang mati itu semuanya akan diantar ke atas langit, ditontonkan pada seluruh malaikat-malaikatnya Allah. Kalau orang itu baik, maka bahagialah para malaikat-malaikat Allah. Kemudian dibawa lagi ke alam dunia, ditaruh ke alam kubur lagi. Hidup lagi orang dalam kubur itu kayak biasa. Hidup ke alam roh, bawa kalau Rasul meninggal. Nah ini enggak bisa naik ke atas. Kenapa? Karena terhalang dengan hutang. Makanya hutang itu bahaya. Kalau hutang, maka catat baik-baik, jangan sampai hutang itu diam-diam. Ya kalau seandainya dia berhutang melawan orang, nah orang ini bisa, ya kita katakan orang ini orangnya baik. Seandainya kita kada bayar itu orang ikhlas saja, itu masih mending. Tapi kalau ada orang yang kada ikhlas segala macam, maka sampai bisa tahalang kita, tahalang Allah kita kepada naik ke atas langit untuk dipertontonkan kepada para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu bahaya. Makanya kalau hutang catat, ya kan? Sehingga apabila nanti hutang itu kita meninggal, maka nanti ahli waris yang mengambil alih. Kalau sudah ada yang mengambil alih, maka lepaslah hutang kita tadi. Begitu. Makanya kan biasanya kalau orang sudah meninggal, ya kami sebagai keluarga ahli waris atau perwakilan dari ahli waris menyampaikan kepada jamaah sekalian, barang siapa yang memiliki muamalah atau janji atau hutang piutang, maka semua apapun yang berkaitan dengan si almarhum atau almarhumah itu semua kami yang menanggung. Kami yang menanggung, ya kan? Jangan hanya sekadar berurusan kepada ahli waris, tapi ambil dulu alih kekuasaan daripada tanggungan si mayit, ambil dulu, kami yang menanggung, ahli waris yang menanggung. Maka silakan para jamaah sekalian yang memiliki hutang piutang, janji yang belum terlunasi ataupun dari muamalah-muamalah yang lain seperti pegadaian dan lain sebagainya, maka hendaknya berurusan dengan ahli waris. Kalau sudah seperti itu, barulah ahli yang meninggal tadi tenang arwahnya. Ya, mudah-mudahan kita lunas mempunyai hutang, mudah lunas hutang pada amin. Ya. Jadi apa tadi? Supaya hidup kita yang sesaat ini, ya orang lain di saat kita meninggal, orang lain itu merasa kehilangan. Coba kita lihat contoh hari ini orang-orang pada kelakaan kemana? Sekumpul sana. Padahal itu bukan haul resmi, bukan. Padahal itu bukan haul resmi dari Allah. Itu hanya haul yang diadakan oleh orang yang terdekat daripada orang tua sekumpul, yang diadakan oleh Pak Gubernur, Pak Bupati. Diambil alih. Padahal dari Allah teradakan secara komunikasi umum. Kalau nggak ada setiap tahun ada, cuma kalau diumumkan nggak ada. Nah orang makan semua kemana? Ke sekumpul itu mengambil haul walaupun tidak resmi dari Allah, orang tetap pulakan. Jauh-jauh orang pulakan segala macam pakai duit sepak, duit dia seorang kan? Kan ada nanti kita dibayar semacam ini kok bisa? Orang-orang di mana-mana mengadakan haulnya almarhum belum sekumpul. Orang banyak yang pada pernah bertampar lawan sihir, tapi bisa-bisanya orang jatuh cinta lawan sihir. Ini hidup sihir kada pernah membuat orang susah. Ini contoh. Hidup itu supaya jangan sampai membuat orang susah. Namun sudah kadang Allah memberi manfaat kepada orang lain, setidaknya jangan memudaratkan orang lain. Kan begitu prinsip kita orang beriman. Orang
beriman itu prinsipnya la dharara wa la dirar. Kaidahnya kita orang Islam itu la dharara wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat terhadap orang lain dan tidak boleh memberikan mudarat terhadap diri kita sendiri. Hukumnya haram. Ya kan? Kalau sudah kadar kamu beri manfaat, jangan memberikan mudarat terhadap orang lain. Almarhum Rasulullah sudah 18 tahun sini meninggal, tapi hari ini orang semakin banyak mengadakan hal sini. Di mana-mana ada orang. Nah, mumpung ingat, sekalian dulu sampaikan tanggal 18 karena di rumah ulun di majelis al-is'ad di M. Said. Itu kita juga mengadakan haulan. Insyaallah mengadakan haul almarhum Abang Rasulullah dan almarhum Abdullah kita Abi Syawali. Di M. Said itu. Dan silakan hadir sama-sama. Karena kita mengadakan haul itu bukan dianggapnya wah ini orang macam-macam. Ada Rasulullah. Kalau paham Al-Quran itu biasa sepertiganya menceritakan sejarah para orang soleh, menceritakan sejarah kisah-kisah para nabi dan rasul, menceritakan orang-orang yang baik dan kisah-kisah itu namanya manaqib. Ya, jadi menceritakan kisah-kisah orang soleh itu menjadi para ulama mendatangkan rahmat di dalam kehidupan kita. Hati kita tenang, paling orang soleh kayak gini nah hidupnya nah memberi manfaat. Kayak apa supaya kita hidup manfaat juga? Ya kan? Coba subhanallah, orang itu hakun membukakan rumah, nilai membukakan rumah orang supaya masukkan yang mana diberi makan di bulan. Rumah masing-masing itu adanya dari bintaan itu dari seorang masing-masing terbuka lebar pintu rumah orang siap silakan masuk ke sini, silakan masuk ke sini. Berebut orang menjauh berebut. Ayo, belum lagi kalau biar dulu kita waktu terakhir sebelum corona itu, masya Allah, tahun 15 sejak tahun itu di mana-mana sepanjang jalan yang berapa meter berapa kilo ada rest area yang gratisan. Siapa nama bapak itu? Siapa nama nanti kita menggerakkan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kata kalau di hipnotis kan itu masyarakat yang luar biasa, belum lagi orang di sananya, masya Allah. Ini contoh hidup orang bermanfaat. Mudah-mudahan kita kawal itu juga, ya kan? Maka orang manfaat ini akan hidupnya di mana dia nyaman. Orang pasti senang. Di manakah hidup? Di manakah amalnya memberikan manfaat terus orang lain? Orang pasti senang. Dia bahasanya orang yang bobol, mohon maaf ya. Dia orang yang bobol, tapi dia dengan tangan. Nama-namanya kan bisa dia membantu dan bantu. Nah, bahkan orang bobol nanti ini menyusung jenisnya gotong royong. Juga ada yang pintar, pintar meski agresif. Becas. Pokoknya kan kesalahan. Mobil kalau semuanya masjid, padahal rumah 3 meter aja, 3 meter itu mobil masjid. Kalau ada hujan, mobil itu. Artinya dia terlalu mana? Gotong royong mana datang? Mana? Nang datang itu nang pada kanamu. Pokoknya tadi ini jauh lebih mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya biarkan usah kalau jadi orang terlalu tinggi, anda kayak apa? Aku mana mau beri manfaat? Biarkan ada yang menyumbang tenaga. Tenaga. Aku kawal bantu ini barang. Aku kawal ini. Jadi supaya kita ada kesan hidup, ada kesan di pandangan. Bukan kita tidak lihat, ada. Karena itulah ciri-ciri orang beriman selalu memberikan manfaat terhadap orang yang ada di sekitarnya. Ya kan, orang beriman itu kata Rasulullah seperti lebah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala seperti lebah. Orang beriman itu di mana aja hingga dia selalu memberi manfaat. Beda lawan orang munafik itu seperti lalat. Lalat itu dia mencari tempat nampol. Kalau lebah dia mencari tempat-tempat yang bagus, bunga-bunga yang indah. Kemudian dia menghasilkan madu. Itu berikan manfaat. Subhanallah. Begitu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat, hidup kita bermanfaat, terlebih manfaat untuk keluarga. Dan masalah manfaat orang lain, masya Allah baik pada orang lain, ya kan? Tapi kalau ada kemusuhan,
keluarga ya kan. Yas'alunaka 'anil qurba, ujar Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Siapa yang pertama kali nak kita berbuat maklum, ya kan? Pertama yaitu orang tua. Setelah orang tua yaitu para keluarga, kerabat tetangga, ya kan? Habis itu hanya anak yatim, hanya fakir miskin. Nah, itu jadi orang tua, keluarga dulu. Habis itu hanya jiran tetangga, hanya anak yatim, hanya orang fakir miskin. Dan kayak gitu. Ya, mudah-mudahan kita hidup bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga terlebih dahulu, dan manfaat untuk orang lain, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didambakan ya oleh orang-orang yang mulia, orang soleh. Yang orang soleh, orang mulia itu apabila kita meninggal dalam keadaan baik, mereka itu sudah siap mendambakan, menyambut mereka yang meninggal dalam keadaan orangnya manfaat dan baik. Orang meninggal, orang baik meninggal itu sudah banyak pasukan orang-orang soleh, orang aulia Allah itu menyambut. Kayak gitu. Beda kalau orang pada baik, orang jahat meninggal, lain lagi. Bagian dari Allah kita menyambut. Jahat, Abu Lahab, itu tuh bagian Qarun, bagian Aman, itu kita menyambut. Kalau orang soleh meninggal, itu namanya menyambut kita Abu Zubair. Namanya kita Syekh Salman Al-Madani, Syekh Abdul Hasan Al-Banjari, itu baik. Amin. Dan kita baca umur sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan hidup kita di dunia manfaat sampai nanti akhirat kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Nasallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa faqihna fihi. Allahumma aghfirna bil 'ilmi wa sayyidna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyati was salam. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Maaf, salah khilaf di Rasulullah Mustaqim. Wassalamualaikum